Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan manajemen pemasaran dan mengambil materi dari buku manajemen pemasaran oleh Kotler dari chapter 23, yaitu mengelola organisasi pemasaran holistik untuk jangka panjang. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Wildan Ahmad, yang kedua ada saya Patrick Wildan, yang ketiga ada MC Rajudin, dan yang keempat ada Muhammad Syarif Daan. Baik, untuk perkenalan, pertumbuhan jangka panjang yang sehat untuk suatu merek membutuhkan pemasar holistik untuk terlibat dalam sejumlah besar kegiatan pemasaran yang direncanakan dengan cermat dan saling berhubungan dan memenuhi serangkaian konstituen dan tujuan yang luas. Pemasar juga harus mempertimbangkan berbagai efek jangka pendek dan jangka panjang dari tindakan mereka. Perusahaan sosial, tanggung jawab, dan keberlanjutan telah menjadi prioritas bagi banyak orang. Tren dalam praktik pemasaran. Dalam membuat sebuah perubahan dalam praktik pemasaran dan bisnis, perusahaan juga menghadapi dilema etika dan membingungkan trade-off. Konsumen dapat menghargai kenyamanan, tetapi bagaimana mereka bisa membenarkan produk sekali pakai atau paket rumit di dunia yang mencoba meminimalkan limbah. Meningkatkan aspirasi material dapat menentang kebutuhan akan keberlanjutan. Perusahaan cerdas merancang secara kreatif dengan efisiensi energi, jejak karbon, toksisitas, dan disposabilitas dalam pikiran. Ada beberapa keberhasilan. Marketing internal. Secara tradisional, pemasar memainkan peran perantara, ditugasi memahami kebutuhan dan memasang suara mereka ke berbagai area fungsional. Namun dalam perusahaan jaringan, setiap area fungsional ini dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan. Pemasar tidak lagi memiliki kepemilikan tunggal atas interaksi pelanggan. Sekarang harus berintegrasi semua proses yang menghadap pelanggan sehingga pelanggan melihat satu wajah dan mendengar satu suara saat mereka berinteraksi dengan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah memo pemasaran. Karakteristik departemen perusahaan yang benar-benar didorong pelanggan, menyajikan alat yang mengevaluasi yang mana departemen perusahaan Excel untuk menjadi pelanggan Setris. Mengorganisir departemen pemasaran. Departemen pemasaran modern dapat diselenggarakan dengan sejumlah cara yang berbeda dan terkadang tumpang tindih. Ya. Yang pertama, fungsional secara geografis. Yang kedua, berdasarkan produk atau merek. Yang ketiga, berdasarkan pasar atau dalam matriks. Organisasi fungsional dalam bentuk yang paling umum dari organisasi pemasaran, fungsional spesialisasi, melaporkan kepada wakil presiden pemasaran yang mengordinasikan kegiatan mereka. Organisasi geografis, perusahaan yang menjadi di pasar nasional sering mengorganisasi tenaga penjualannya dan terkadang pemasarannya. Di sepanjang ini, geografis manajer penjualan nasional dapat mengawasi 4 regional manajer penjualan yang masing-masing mengawasi 6 manajer zona yang ada gilirannya mengawasi di depan manajer penjualan distrik yang masing-masing mengawasi 10 tenaga penjualan. Perusahaan organisasi manajemen produk atau merek yang memproduksi berbagai macam produk dan atau merek. Ini tidak menggantikan organisasi fungsional, tetapi berfungsi sebagai lapisan manajemen lain. Manajer produk, group, mengawasi produk manajer
kategori yang pada gilirannya mengawasi manajer produk dari merek tertentu. Selanjutnya, implementasi pemasaran dan kontrol. Implementasi pemasaran. Implementasi pemasaran adalah proses yang mengubah rencana pemasar menjadi tugas tindakan dan memastikannya mencapai tujuan yang ditanyakan dalam rencana tersebut. Rencana pemasaran strategis yang brilian tidak banyak berarti jika tidak diterapkan dengan baik. Implementasi membahas siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Mereka terkait erat. Satu lapisan strategi menyiratkan tugas implementasi taktis tertentu, menentukan pada manajemen puncak untuk memanen suatu produk harus diterjemahkan ke dalam tindakan dan tugas tertentu. Pemasaran implementasi. Pemasaran adalah proses yang mengubah rencana. Pemasaran menjadi tugas tindakan dari memastikannya mencapai tujuan yang ditanyakan dalam rencana tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah kontrol pemasaran. Pengendalian pemasaran adalah proses di mana perusahaan menilai efek dari kegiatan dan program pemasaran mereka dan melakukan perubahan dan penyesuaian yang diperlukan. Mencantumkan 4 jenis pengendalian pemasaran yang diperlukan: rencana tahunan pengendalian, pengendalian profitabilitas, pengendalian efisien, dan pengendalian strategis. Selanjutnya adalah karakteristik pemasaran yang hebat. Yang pertama adalah perusahaan memilih pasar sasaran di mana ia menikmati keunggulan superior dan keluar atau menghindari pasar di mana ia berada secara intrinsik lemah. Yang kedua adalah hampir semua karyawan dan departemen perusahaan berorientasi pada pelanggan dan pasar. Ada hubungan kerja yang baik antara pemasaran, R&D, dan manufaktur. Yang keempat adalah hubungan kerja yang baik antara pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Yang kelima adalah perusahaan telah memasang insentif yang dirancang untuk mengarah pada perilaku yang benar. Yang keenam adalah perusahaan telah memasang insentif yang dirancang untuk mengarah pada perilaku yang benar. Yang ketujuh adalah perusahaan terus membangun dan melacak kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan yang kedelapan adalah perusahaan mengelola sistem penyampaian nilai dalam kemitraan dengan pemasok dan distributor yang kuat. Yang kesembilan adalah perusahaan mengelola sistem penyampaian nilai dalam kemitraan dengan pemasok dan distributor yang kuat. Dan yang terakhir adalah perusahaan mengelola sistem penyampaian nilai dalam kemitraan dengan pemasok dan distributor yang kuat. Selanjutnya adalah jenis pengendalian pemasaran. Jadi beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis kontrol. Yang pertama adalah kontrol paket tahunan. Tanggung jawab utamanya adalah manajemen puncak, manajemen menengah. Tujuan pengendaliannya adalah untuk memeriksa apakah yang direncanakan hasil sedang dicapai. Dan pendekatan yaitu analisis penjualan, analisis pangsa pasar, rasio penjualan terhadap biaya, analisis keuangan, dan analisis kartu skor berbasis pasar. Dan yang kedua adalah jenis kontrol yaitu kontrol profitabilitas. Tanggung jawab utamanya adalah pengendalian pemasaran. Tujuan pengendaliannya adalah untuk memeriksa di mana perusahaan itu menghasilkan dan kehilangan uang. Pendekatan profitabilitas yaitu pertama produk, wilayah, pelanggan, segmen, saluran perdagangan, dan yang terakhir adalah ukuran pesanan. Dan yang ketiga jenis kontrol adalah kontrol efisien. Tanggung jawab utamanya adalah lini dan staf, pengelolaan, dan pengendali pemasaran. Tujuan pengendaliannya adalah untuk mengevaluasi dan meningkatkan efisien pengeluaran dan dampak dari pengeluaran pemasaran.
pendekatan efisien ada beberapa, yaitu tenaga penjualan, iklan, promosi penjualan, dan distribusi. Dan yang terakhir adalah jenis kontrol adalah kontrol strategis. Tanggung jawab utamanya yaitu manajemen puncak, auditor pemasaran. Tujuan pengendaliannya yaitu untuk memeriksa apakah perusahaan mengejar peluang terbaiknya dengan sehubungan dengan pasar produk dan saluran. Dan yang terakhir, pendekatannya yaitu instrumen penilaian efektivitas pemasaran, audit pemasaran, tinjauan keunggulan pemasaran, dan yang terakhir tinjauan tanggung jawab etika dan sosial perusahaan. Selanjutnya adalah kontrol proses. Penetapan tujuan, yaitu apakah yang harus kami ingin untuk mencapai, dan selanjutnya adalah petunjuk pengukuran apa kejadiannya, dan ke petunjuk diagnosa mengapa apakah itu kejadian, dan ke perbaikan tindakan apakah seharusnya kita lakukan tentang dia, dan kembali lagi ke petunjukan pengukuran apakah kejadiannya. Operasi keuangan akuntansi dan kredit.